Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara untuk benar-benar berkembang setelah kehilangan orang yang dicintai, terutama pasangan hidup? Duka cita bisa terasa sangat berat, dan jalan menuju pemulihan seringkali tampak menakutkan. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi 3 rahasia penting yang dapat membantu Anda tidak hanya mengatasi, tetapi juga berkembang di usia senja setelah kehilangan yang begitu mendalam. Kita akan menyelami pengalaman nyata dan nasihat praktis dari mereka yang telah melewati perjalanan menantang ini. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan pelajaran tentang usia tua. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentari angka 1. Jika tidak suka, komentari angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Kehidupan di dunia ini pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian. Perjalanan hidup adalah permadani rumit yang ditenun dengan momen-momen kegembiraan, tantangan, dan belokan tak terduga. Anda tidak pernah bisa benar-benar tahu berapa lama orang yang Anda cintai akan tetap berada di sisi Anda. Mizaki Hao pernah menawarkan analogi mendalam yang membandingkan hidup dengan perjalanan kereta api. Menurut Hao, setiap orang yang Anda temui dan cintai hanya dapat menemani Anda untuk sebagian dari perjalanan. Ketika mereka harus turun, penting untuk bersyukur atas waktu yang telah Anda bagi bersama. Berkah sejati adalah memiliki seseorang yang bepergian bersama Anda sepanjang keseluruhan perjalanan Anda. Menemukan pasangan di masa muda dan mempertahankan kebersamaan itu hingga usia tua adalah berkah yang signifikan, meskipun itu tidak selalu menjadi kenyataan. Beberapa orang terkasih mungkin meninggalkan dunia ini sebelum waktunya karena penyakit, kecelakaan, atau bencana tak terduga. Ketika pasangan meninggal dunia, rumah seringkali terasa kosong dan hidup seolah kehilangan dukungan serta landasannya. Kekosongan yang ditinggalkan bisa sangat membebani dan menyayat hati. Namun, tidak peduli seberapa dalam kesedihan atau seberapa hebat rasa sakitnya, waktu terus berjalan tanpa henti, dan kenyataannya adalah almarhum tidak akan kembali. Dalam menghadapi kehilangan yang begitu mendalam, menjadi sangat penting untuk fokus pada penyembuhan dan melanjutkan hidup Anda dengan tujuan dan martabat. 3 individu berpengalaman, masing-masing dengan pengalaman dan kearifan mereka sendiri, menawarkan panduan berharga bagi mereka yang menjalani kehidupan setelah kehilangan pasangan. Mereka berbagi kisah mereka untuk menasihati teman-teman paruh, baya dan lansia tentang cara melangkah maju, dengan anggun untuk memastikan bahwa tahun-tahun senja Anda dijalani dengan kenyamanan dan kepuasan. Mereka menekankan bahwa ada 3 hal penting yang harus Anda hindari jika pasangan Anda telah meninggal dunia. Dengan menghindari perangkap ini, Anda dapat memupuk kehidupan yang memuaskan dan menyenangkan di usia senja Anda. Pertama dan terpenting, sangat penting untuk menghindari membiarkan diri Anda diliputi oleh kesedihan yang berkepanjangan. Ketika pasangan yang telah berada di sisi Anda hampir sepanjang hidup Anda pergi sebelum waktunya, bahkan kehadiran anak-anak pun tidak dapat mengisi kekosongan yang tertinggal di hati Anda. Ruang itu secara unik ditempati oleh pasangan Anda, dan wajar jika merasa sulit untuk melepaskannya. Perasaan hampa yang mendalam ini dapat membuat Anda bernostalgia pada masa lalu, tidak mau melangkah maju. Jika Anda belajar sesuatu dari ini, silakan tinggalkan komentar rasa syukur di bawah bagian komentar video ini. Ambil contoh pengalaman Misli yang berusia 67 tahun,
yang kehilangan suaminya ketika dia berusia 60 tahun. Dia ingat dengan jelas bagaimana setelah suaminya meninggal, dia sangat kesulitan menerima kenyataan. Pada hari-hari awal itu, Misli merasa seolah-olah dia hanya menjalani hidup secara mekanis, terjebak dalam keadaan putus asa di mana segalanya tampak tidak berarti. Ada saat-saat ketika dia bahkan berpikir untuk menyusul suaminya, diliputi oleh hebatnya kesedihannya. Setiap malam saat dia berbaring sendirian di tempat tidur yang dulu mereka bagi, kenyataan pahit akan kesendiriannya memukulnya dengan keras. Tempat tidur yang dulu menjadi simbol kebersamaan mereka, kini terasa seperti pengingat akan keterasingannya, memperdalam kesedihannya. Dia sering mendapati dirinya menangis hingga tertidur, tidak bisa menemukan ketenangan, dihantui oleh ruang kosong di sampingnya. Namun, saat dia menatap foto-foto lama mereka yang menangkap momen kebahagiaan bersama, Misli mendapati dirinya menghadapi sebuah kesadaran yang sulit. Gambar-gambar yang penuh dengan senyuman dan kegembiraan itu mulai menjadi katalis baginya untuk mempertimbangkan kembali kesedihannya. Dia menyadari bahwa almarhum suaminya tidak akan menginginkannya terus-menerus diliputi kesedihan. Air mata saja, dia mengerti, tidak akan membawanya kembali. Bertekad untuk menghormati kenangannya, Misli memutuskan untuk terus hidup, bahkan dalam kesedihannya. Dia bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara berduka dan melangkah maju, berusaha agar arwah suaminya beristirahat dengan tenang. Melalui proses ini, dia akhirnya mencapai pemahaman yang mendalam. Meskipun perpisahan yang disebabkan oleh kematian memang salah satu kesedihan terbesar dalam hidup, orang yang meninggal telah tiada, dan mereka yang ditinggalkan harus terus hidup. Meskipun ada kebahagiaan di masa lalu dan manisnya kenangan berharga, penting untuk menghindari terjebak oleh masa lalu. Sebaliknya, fokus pada keindahan saat ini dan kemungkinan di masa depan bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga cara untuk membiarkan orang yang dicintai yang telah meninggal beristirahat dengan tenang. Merangkul masa kini dan menatap masa depan adalah bukti kehidupan dan cinta yang telah dibagikan, serta cara untuk menghormati warisan mereka yang telah tiada. Ketika pasangan Anda tiada, penting untuk pertama-tama menjaga ketenangan. Mulailah dengan menghibur diri sendiri dan merawat kesehatan Anda dengan baik. Penting untuk menjaga pikiran tetap jernih dan tidak membiarkan kesedihan sepenuhnya menguasai Anda. Luangkan waktu untuk menyesuaikan pola pikir Anda, secara bertahap mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda, dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan kuat. Rangkulah perjalanan untuk melangkah maju dengan fokus pada perawatan diri. Biarkan diri Anda bergembira, makan saat Anda lapar, dan tidur saat Anda bisa. Nikmati kesenangan sederhana seperti berjalan-jalan di taman atau berkeliling di jalanan. Sangat penting untuk menghindari terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan. Sebaliknya, belajarlah menemukan ketenangan dalam kesendirian dengan anggun dan bijaksana. Memelihara dunia batin Anda, sama seperti Anda mungkin menikmati anggur berkualitas yang sudah tua. Luangkan waktu untuk menghargai dan merenungkan hidup Anda, bahkan di saat-saat kesepian. Tetap terhubung dengan teman, terlibat dalam percakapan yang bermakna, dan temukan kegembiraan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dengan memupuk rasa puas dan terpenuhi di saat-saat menyendiri, Anda dapat membuat usia senja Anda menyenangkan dan memuaskan meskipun tanpa kehadiran pasangan Anda. Kedua, penting untuk menghindari memberikan beban berlebihan pada anak-anak Anda selama sisa hidup Anda. Seiring bertambahnya usia dan pasangan Anda tidak lagi bersama Anda, anak-anak Anda menjadi anggota keluarga terdekat yang Anda miliki. Banyak lansia mempertimbangkan untuk tinggal bersama salah satu anak mereka. Percaya
bahwa pengaturan ini akan memberikan dukungan dan kenyamanan terbaik di usia senja mereka. Namun, penting untuk menyadari bahwa kaum muda kontemporer seringkali lebih suka mempertahankan rumah tangga mandiri mereka dan mungkin enggan tinggal bersama orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Keengganan ini bukan hanya tentang perbedaan kebiasaan hidup, tetapi juga mencakup variasi dalam preferensi konsumsi dan filosofi pengasuhan anak. Beberapa lansia yang berjuang dengan kehilangan pasangan mungkin mengharapkan anak-anak mereka hadir sepanjang waktu atau menampung mereka sementara, memandang ini sebagai kewajiban bakti anak. Namun, penting untuk diingat bahwa generasi muda memiliki keluarga mereka sendiri dan menghadapi serangkaian tekanan serta tanggung jawab mereka sendiri yang mungkin tidak langsung terlihat oleh kita. Ketika anak-anak diharapkan untuk memprioritaskan kebutuhan orang tua mereka di atas kebutuhan mereka sendiri, mereka mungkin kesulitan menyeimbangkan aspirasi dan kewajiban mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam kehidupan mereka sendiri, yang secara tidak sengaja dapat memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hubungan mereka. Oleh karena itu, meskipun wajar untuk mencari dukungan dari orang yang dicintai, penting juga untuk menumbuhkan rasa kemandirian dan kemandirian. Dengan melakukan itu, Anda dapat membantu memastikan bahwa Anda dan anak-anak Anda mempertahankan hubungan yang sehat dan seimbang, memungkinkan semua orang untuk berkembang meskipun ada tantangan yang datang seiring penuaan dan kehilangan. Nyonya Hao yang berusia 65 tahun berbagi pengalamannya tentang kehidupan setelah suaminya meninggal, merenungkan kompleksitas pengaturan tempat tinggal dengan keluarga. Setelah suaminya meninggal, dia awalnya pindah ke rumah putrinya, mengharapkan pengaturan ini menjadi perpanjangan alami dari dukungan timbal balik yang selalu dia bayangkan antara orang tua dan anak. Setelah mengabdikan dirinya untuk membesarkan putrinya dan mendukung keluarganya, Nyonya Hao merasa bahwa sudah sepantasnya putrinya memberinya kebersamaan dan dukungan di usia senjanya. Namun, harapan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kenyataan. Seiring waktu, Nyonya Hao memperhatikan adanya rasa jarak dan ketidakpuasan yang tumbuh dari putri dan menantunya. Meskipun pada awalnya mereka bersedia mengakomodasinya, dinamika mulai berubah. Transisi itu sangat menantang bagi Nyonya Hao, karena dia tidak pernah membayangkan akan hidup sendirian lagi. Dia telah membayangkan masa depan di mana dia dan suaminya akan menua bersama, berbagi tanggung jawab dan kegembiraan di masa senja mereka. Sebaliknya, penyakit mendadak merenggut nyawa suaminya, meninggalkannya untuk menjalani hidup sendirian. Ketika putrinya, yang kini juga seorang ibu, menyarankan agar Nyonya Hao pindah bersama mereka dan pensiun, dia awalnya berterima kasih atas dukungan mereka. Kedatangan cucunya memberinya sedikit penghiburan dan dia menemukan kegembiraan dalam membantu pekerjaan rumah tangga dan merawat bayi itu. Bagi Nyonya Hao, cucunya melambangkan semacam kelahiran kembali, pengingat yang menenangkan akan almarhum suaminya. Dia mencurahkan waktu dan energinya untuk mengasuh cucunya, melihat peran ini sebagai cara yang bermakna untuk tetap terhubung dengan kehidupan keluarganya. Meskipun ada upaya ini, pengalaman Nyonya Hao menyoroti keseimbangan yang rumit antara ketergantungan dan kemandirian dalam hubungan keluarga. Kisahnya menggarisbawahi pentingnya menavigasi dinamika ini dengan kepekaan dan pemahaman, mengakui bahwa meskipun dukungan keluarga sangat berharga, hal itu juga memerlukan pertimbangan cermat terhadap kebutuhan dan harapan semua orang. Awalnya, putri dan menantunya memberinya dukungan finansial setiap bulan untuk menutupi biaya hidupnya. Namun, seiring waktu dukungan ini berhenti ketika dia mulai menerima pensiunnya. Seiring cucunya tumbuh besar,
pensiunnya terbukti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berempat. Meskipun dia berulang kali meminta bantuan tambahan, tanggapan putrinya seringkali ditandai dengan ketidaksabaran. Dia sesekali mengirim sejumlah uang, tetapi seringkali tampak lupa atau mengabaikan kebutuhan ibunya. Jika Anda belajar sesuatu dari ini, silakan tinggalkan komentar rasa syukur di bawah bagian komentar video ini. Tinggal bersama secara alami menyebabkan seringnya perselisihan yang diperburuk oleh kesenjangan generasi dan perbedaan perspektif. Wanita tua itu sering menyuarakan keprihatinannya tentang manajemen keuangan putrinya dan pendidikan cucunya. Dia percaya bahwa anak-anak membutuhkan disiplin yang ketat sejak usia dini, sementara putri dan menantunya lebih memilih pendekatan yang lebih longgar. Perbedaan pandangan ini secara bertahap menciptakan keretakan dalam hubungan mereka. Putri dan menantunya mulai memanggilnya dengan kurang sopan dan hormat, mencerminkan jarak yang semakin besar. Akhirnya, wanita tua itu memutuskan untuk pindah dan tinggal sendirian lagi. Ketika dia menyatakan keinginannya untuk kembali ke rumahnya sendiri, putrinya merespons dengan campuran lega dan sedih. Jelas bahwa meskipun mereka akan merindukannya, mereka juga lega karena berkurangnya satu tanggung jawab. Dukungan yang mereka butuhkan ketika cucunya masih kecil tidak lagi penting, dan mereka telah berhasil beradaptasi dengan rutinitas baru mereka tanpanya. Kembali ke rumahnya sendiri, dia awalnya menghadapi perasaan kesepian dan rasa tidak memiliki tujuan. Kesederhanaan hidupnya membuatnya merasa terisolasi dan dia berjuang dengan kurangnya dukungan emosional. Namun, dia segera mulai beradaptasi dan merangkul kesendiriannya. Dia menemukan kembali hobi lama, bergabung dengan kelas kaligrafi dan melukis, dan terlibat dalam kelompok komunitas di mana dia mendapatkan beberapa teman yang sepemikiran. Hari-harinya secara bertahap menjadi lebih memuaskan. Melalui periode penyesuaian ini, dia menyadari bahwa kehidupan pensiun ideal yang selalu dia dambakan berada dalam jangkauannya. Dia menemukan kepuasan dalam kebebasan dan waktu luang yang telah lama dia dambakan sejak suaminya meninggal. Kehidupan soliterinya, yang dulu dipandang sebagai tantangan, kini menjadi sumber kepuasan pribadi dan cerminan dari keinginan terdalamnya akan kemandirian dan pemenuhan diri. Ketiga, penting untuk mendekati gagasan mencari pasangan baru atau menikah lagi dengan hati-hati. Anggapan bahwa pernikahan kedua seringkali penuh risiko memang ada benarnya, meskipun itu bukan kenyataan universal. Individu lansia yang menjalin hubungan baru menghadapi tantangan unik karena kebiasaan dan sudut pandang yang sudah mendarah daging terbentuk selama puluhan tahun. Setiap orang datang dengan serangkaian harapan dan kecenderungan pribadi mereka sendiri yang dapat mempersulit pembentukan kemitraan yang harmonis dan tulus di kemudian hari. Nah, ketika pasangan seseorang telah meninggal dunia, perasaan kesepian dan kekhawatiran tentang masa depan bisa sangat membebani. Wajar untuk mencari pendamping untuk dukungan timbal balik dan berbagi pengalaman. Namun, pernikahan kembali di usia tua datang dengan serangkaian kerumitan dan potensi jebakan tersendiri. Menemukan pasangan yang benar-benar perhatian dan cocok bisa menjadi tantangan, dan membuat pilihan yang tergesa-gesa atau kurang dipertimbangkan dapat menyebabkan kesulitan signifikan di tahun-tahun yang tersisa. Ambil contoh, pengalaman Nyonya Fong yang berusia 62 tahun. Setelah kematian suami pertamanya ketika dia berusia 53 tahun, dia menikah lagi 3 tahun kemudian, hanya untuk menemukan bahwa pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian dalam waktu setahun. Merenungkan pernikahan keduanya masih membangkitkan rasa sakit dan frustrasi baginya. Dia membagikan kisahnya sebagai cerita peringatan bagi orang lain
yang mungkin mempertimbangkan untuk menikah lagi di kemudian hari. Nyonya Fong berharap menikmati masa pensiunnya dengan bepergian bersama suaminya, menebus waktu yang hilang. Tragisnya, suaminya meninggal karena sakit sebelum sempat pensiun, meninggalkannya untuk mengatasi kesedihan yang mendalam. Selama masa berkabung ini, putranya menyarankan agar dia tinggal bersamanya, khawatir tentang kesejahteraannya. Meskipun menghargai perhatiannya, Nyonya Fong enggan membebani dia dan keluarganya mengingat kesibukan mereka. Putranya kemudian mengusulkan untuk mendaftarkannya ke grup wisata lansia untuk membantu mengangkat semangatnya. Karena tidak ingin membebaninya lebih jauh, Nyonya Fong memutuskan untuk bergabung dengan kelas tari dan deklamasi puisi sendiri. Di kelas inilah dia bertemu dengan suami keduanya, Tuan Lu. Awalnya mereka hanya kenalan biasa, dan baru kemudian hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Pengalaman Nyonya Fong menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dengan cermat keputusan untuk menikah lagi. Meskipun keinginan untuk memiliki pendamping dapat dimengerti, sangat penting untuk menyadari kerumitan yang terlibat dalam membangun hubungan baru di kemudian hari, meluangkan waktu untuk merenungkan kebutuhan diri sendiri, dan tantangan potensial dapat membantu menghindari pengambilan keputusan tergesa-gesa yang mungkin mempersulit tahun-tahun yang tersisa. Suatu hari, Nyonya Fong terkilir pergelangan kakinya saat menuruni tangga. Tuan Lu segera turun tangan untuk membantunya, membawanya ke rumah sakit, dan kemudian merawatnya di rumah selama masa pemulihannya. Meskipun dia tidak bisa menghadiri kelas tari dan deklamasi puisinya, Tuan Lu melakukan kunjungan harian untuk memberikan dukungan. Melalui pengalaman ini, ikatan mereka semakin dalam dan mereka menjadi lebih dekat. 2 bulan kemudian, Tuan Lu melamar Nyonya Fong, mengungkapkan kasih sayang dan keinginannya untuk hidup bersama demi dukungan timbal balik. Nyonya Fong senang dengan lamaran itu, tetapi memilih untuk tidak membuat keputusan segera. Dia ingin mendiskusikannya dengan putranya terlebih dahulu. Putranya tidak menentang gagasan itu, tetapi merekomendasikan untuk bertemu keluarga Tuan Lu agar lebih mengenal mereka. Tuan Lu langsung setuju dan kedua keluarga makan malam bersama malam itu. Setelah pertemuan itu, putranya menasihatinya untuk lebih banyak mengamati dan tidak terburu-buru menikah. Tetapi Nyonya Fong yang percaya Tuan Lu adalah pasangan yang cocok tidak mengindahkan nasihatnya. Beberapa hari kemudian, mereka mendaftarkan pernikahan mereka dan dia pindah ke rumah Tuan Lu. Jika Anda belajar sesuatu dari ini, silakan tinggalkan komentar rasa syukur di bawah bagian komentar video ini. Awalnya, kehidupan mereka bersama harmonis. Meskipun Nyonya Fong mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tanpa keluhan, karena sudah biasa melakukannya sebelumnya. Namun, ketegangan mulai muncul ketika teman-teman lamanya mengajaknya bepergian. Nyonya Fong menyetujui perjalanan itu tanpa ragu-ragu. Tetapi Tuan Lu bereaksi negatif, menyatakan frustrasi karena tidak ada yang akan menangani pekerjaan rumah selama ketidakhadirannya. Reaksi ini terasa tidak adil bagi Nyonya Fong. Dia bertanya-tanya apakah dia hanya dipekerjakan untuk membantu. Perselisihan itu meningkat menjadi pertengkaran sengit di mana Tuan Lu melontarkan komentar menyakitkan yang menyiratkan bahwa dia hanya berharga dalam konteks pekerjaan rumah tangga. Konflik ini menandai pertama kalinya Nyonya Fong secara serius mempertanyakan kelangsungan pernikahan tersebut. Sekembalinya dari perjalanan, keadaan semakin memburuk. Putra Tuan Lu baru saja bercerai, meninggalkan seorang cucu yang datang untuk tinggal bersama mereka. Awalnya, Nyonya Fong mengambil tanggung jawab merawat anak itu seolah-olah anaknya sendiri. Namun, anak itu terbukti menantang, manja, pemilih makanan, dan rentan terhadap amukan. Setelah berjuang untuk mengatasi situasi tersebut,
Nyonya Fong berbicara kepada Tuan Lu, menyarankan agar putranya mengambil tanggung jawab atas anaknya. Tuan Lu merespons dengan keras, mengatakan, "Kamu bukan ibu cucuku, jadi jangan ikut campur. Jika kamu tidak bisa menanganinya, jangan ikut campur." Respons ini membuat Nyonya Fong merasa sangat dirugikan dan kecewa. Dia mulai memahami kompleksitas pernikahan kembali di usianya dan kesulitan mendapatkan penerimaan dari keluarga pasangan baru. Setelah menahan berbulan-bulan masalah yang semakin meningkat, Nyonya Fong memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Prosesnya relatif lancar, tetapi pengalaman itu membuatnya merenungkan situasinya. Meskipun hidup sendiri mungkin sepi, dia menyimpulkan bahwa itu lebih baik daripada kesulitan yang dihadapinya dalam pernikahan keduanya. Melalui perjalanan yang menyakitkan ini, Nyonya Fong belajar bahwa meskipun kebersamaan itu berharga, tantangan menggabungkan kehidupan dan keluarga di kemudian hari bisa sangat signifikan. Terima kasih telah menonton. Kita telah menjelajahi wawasan berharga dan kisah nyata tentang berkembang setelah kehilangan orang yang dicintai. Berfokus pada cara mengelola kesedihan, menghindari ketergantungan berlebihan pada anak-anak, dan jebakan pernikahan kembali yang tergesa-gesa. Apa yang telah Anda pelajari dari video ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan di komentar di bawah satu hal yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menyediakan konten dan dorongan yang berharga. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda dan rangkullah perjalanan hidup dengan harapan dan ketahanan.